Kepada siapakah kami akan pergi? Padamulah sabda kehidupan kekal. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki katedral atau umat paroki manapun yang saat ini berada di gereja, pun mereka yang saat ini sedang memantau misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Gejala yang hampir sama terjadi di banyak tempat. Gejala apa? Orang punya banyak teman saat dia berjaya. Sebaliknya, dia akan dijauhi, teman-temannya akan menghilang pada saat dia jatuh terpuruk. Dari gejala ini, saya ingin mengajak umat masuk dalam bacaan Injil hari ini. Kisah Injil hari ini persis mengangkat hal yang sama. Di saat Yesus tampil mempesona, saat Yesus menggandakan roti dan orang makan sampai kenyang, saat Yesus menyembuhkan pelbagai penyakit, orang senang dan bahagia, lalu orang berjubel, orang berduyun-duyun datang mengelilingi Yesus. Melihat fakta itu, Yesus membangun tantangan. Jangan-jangan kamu mencari aku hanya ingin makan roti? Apakah itu betul? Kalau kamu mau mencari roti, akulah roti itu. Kalau kamu mau makan roti, tubuhku adalah roti itu. Hah? Makan tubuhnya? No way. Dan banyak orang mundur lalu menghilang. Saudara, apa yang terjadi saat Yesus membangun tantangan? Banyak orang kecewa. Mereka mengundurkan diri dan meninggalkan Yesus. Itu manusia kelompok tipe 1. Pergi menghilang saat ada tantangan. Tapi ada manusia tipe kedua. Mereka yang tetap setia standby di samping Yesus. Itulah 12 murid. Di saat Yesus memberikan tantangan, 12 murid tidak pergi menghilang. Mereka tetap berada di sekeliling Yesus. Mereka dampingi Yesus saat suka maupun di saat duka. Pertanyaan untuk kita, pertanyaan untuk Anda. Anda masuk tipe manusia yang mana? Pertama atau kedua? Kita masuk manusia tipe yang mana? Tipe pertama atau tipe kedua? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan kasihi. Hari Minggu ini begini banyak orang datang untuk mengikuti misa ini. Berangkat dari apa yang disampaikan oleh Injil. Apa kira-kira pesan yang kita boleh terima? Ada 2 hal yang pastor mau sampaikan. Hal yang pertama,
Hindarilah mentalitas orang Yahudi yang tidak konsisten. Itulah manusia tipe 1. Mentalitas apa? Suka Yesus saat Yesus membawa kesenangan dan meninggalkan Yesus saat ada kesulitan. Pelajaran apa yang kita dapat dari pesan pertama ini? Dengar. Senang seseorang jangan hanya saat dia berjaya. Tetapi juga suka dia saat dia berada dalam kondisi terpuruk. Mungkin satu ilustrasi membantu kita memahami pesan yang pertama ini. Begitulah terjadi dalam pengamatan kita di Timika ini. Di saat seseorang masih berstatus pejabat tinggi, kita ambil contoh bupati. Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda amati? Rumahnya selalu penuh dengan orang. Orang antri menunggu berjam-jam. Orang hormat dan tunduk menyembah pejabat itu. Kelebihannya diorbitkan setinggi langit. Sementara kelemahan dan kekurangannya ditutup-tutupi. Ini fakta toh. Tetapi pada saat orang itu turun jabatan, misalnya karena dia terkena kasus, apalagi masuk penjara, apa yang Anda lihat? Rumahnya sepi. Teman-teman yang tadinya berjubel, banyak yang menghilang. Dan kelemahan-kelemahannya di blow up. Pesan ini jelas, sebagai manusia tipe 1, hindari mentalitas orang Yahudi yang tidak konsisten. Itu pelajaran yang kita dapat dari pesan yang pertama. Hal yang kedua, sebagai orang yang tidak pergi dari Yesus, itulah manusia tipe kedua. Pesan berbunyi, dandanilah hidupmu sebagai tempat Yesus bersemayam. Konkretnya apa? Kata-katamu itu harus mencerminkan kata-kata Yesus. Perilakumu menghadirkan perilaku Yesus. Dalam konteks keluarga, dandanilah keluargamu sebagai sebuah lahan di mana tanaman sabda bertumbuh subur. Konkretnya, hendaknya kebun keluargamu berisikan tanaman tutur kata yang berwarna sabda Allah. Hendaknya kebun perkawinanmu berisikan tanaman perilaku kasih Kristus. Sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan kedua. Suami dan istri saling mengasihi seperti Kristus mengasihi gerejanya. Mungkin bagus pastor kasih sebuah ilustrasi untuk membuat kita lebih memahami pesan yang kedua ini. Dalam hal mendandani hidup, mendandani keluarga dengan kata-kata dan tingkah laku yang baik. Di mana dalam diri kita dan dalam keluarga itu Yesus bersemayam.
Ilustrasinya begini. Yang ke Jakarta, pernah ke Jakarta, mungkin pernah mengunjungi kebun binatang. Di Jakarta namanya Ragunan. Ya, kalau yang belum ke Jakarta, pergi ke Jakarta Selatan, ada kebun binatang namanya Ragunan. Kalau Anda ke Jogja, juga ada kebun binatang di sana, Gembira Loka. Ya, yang sudah, yang belum, nanti kamu cek Gembira Loka itu ada di mana. Di Surabaya juga ada kebun binatang, namanya KBS, Kebun Binatang Surabaya. Di Timika, apa ada kebun binatang? Pernah lihat? Orang bilang tidak ada. Ya memang tidak ada, kenapa? Karena kebun binatang itu sudah pindah. Pindah ke mana? Pindah ke mulut banyak warga Timika. Ya, sebagai warga Timika kita sama-sama tahulah. Tahu apa? Dengar. Saat suami marah istri, kata kebun binatang yang loncat dari mulutnya adalah babi. Saat istri marah suami, kata-kata kebun binatang yang loncat keluar dari mulutnya adalah anjing. Lah kalau istri itu babi, maka kau suami kawin dengan babi betina kah? Kalau suami itu anjing, maka kau istri kawin dengan anjing jantan dong. Yang bingung itu siapa? Yesus. Mengapa? Saat komuni, kamu maju ke depan. Yesus masuk ke dalam mulutmu. Dan ternyata Yesus salah. Dia masuk di mulut anjing dan babi. Paham? Pesan kedua jelas. Dandani hidupmu, dandani keluargamu sebagai tempat bersemayam Yesus. Engkau kan tidak lari dari Yesus. Engkau menghadapi tantangan. Minggu pagi ini gereja penuh dengan orang. Ini tanda kita tidak lari dari Yesus. Tapi pertanyaannya, kau dandani hidupmu, dandani keluargamu sebagai tempat di mana layak untuk menerima Yesus? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak, buktikan bahwa Yesus tinggal dalam tubuh seorang manusia dan bukan tubuh binatang. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.